Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, Audia Belinda, Ivan Evelinanti, dan Mahavir Budi Santoso akan mempresentasikan isolasi piperin dari biji lada dengan alat Sokrat. Daftar isi pada percobaan ini adalah tujuan, bahan dan alat, dasar teori, daftar percobaan dan pembahasan, dan daftar pustaka. Tujuan pada praktikum ini adalah pertama, memahami proses isolasi piperin dengan alat soslet. Kedua, mengenal sistem KLT satu dimensi. Dan ketiga, mampu memilih fase gerak terbaik dari satu dimensi untuk digunakan di dua dimensi. Piperin dari biji lada. Sekilas tentang piperin dari biji lada. Lada hitam juga dikenal sebagai raja rempah-rempah. Termasuk dalam keluarga Piperaceae, kandungan utama dari buah lada hitam adalah piperin. Metode ekstraksi yang dipilih adalah Soxhlet. Ciri-ciri atau karakteristik piperin dari biji lada. Cirinya adalah merupakan senyawa alkaloid dari lada, memiliki titik lebur 128 sampai 130 derajat Celcius dan memiliki titik didih 498,524 derajat Celcius. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Bahan-bahannya adalah lada dalam bentuk serbuk, Regen Dragon Draft, toluena, dan lempeng silika. Kemudian kertas saring, etil asetat, kloroform, dan heksan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah timbangan gram, TLC chamber, alat-alat gelas seperti beaker, dan satu set alat soslet. Skema kerja prosedur isolasi piperin. 50 gram serbuk lada ditimbang dan dibungkus dengan kertas saring, dimasukkan ke dalam alat Sokrat dan kemudian ditambahkan etanol. Diekstraksi selama minimal 4 jam dan kemudian ekstraksi yang dipekatkan dengan alat pengobat tekanan rendah dan kemudian isolat piperin didapatkan. Untuk KLT 1D dan 2D yaitu piperin, isolat piperin ditotalkan pada fase diam dan dipilih fase gerak 1D yang terbaik untuk dilanjutkan KLT 2D. Untuk data perhitungan, hasil rendemen yaitu 59,8% dan titik lebur percobaan 137 derajat Celcius. Mengapa rendemen tidak 100%? Karena pada saat proses ekstraksi, tidak semua piperin berhasil ekstraksi etanol, sehingga tidak semua piperin berhasil tertarik oleh etanol. Proses ekstraksi yang terlalu cepat dihentikan juga bisa mempengaruhi hal ini. Selain itu, ada sebagian piperin yang terhidrolisis dan menjadi piperidin dan asam piperat. Akibatnya etanol tidak semua menguap dan juga lada yang bersifat higroskopis sehingga menarik air dari udara saat sebelum dimasukkan ke alat Sokrat dan memperbesar kemungkinan untuk piperin terhidrolisis. Faktor-faktor tersebut yang membuat kandungan piperin yang dihasilkan tidak murni karena adanya senyawa lain yang masih ada. Untuk perhitungan RF, bisa dilihat pada slide. Fase gerak 2D yang dipilih adalah pelarut toluena etil asetat 7:3 karena dari hasil KLT 1D dihasilkan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dan juga masih berkisar pada rentang 0,2 sampai 0,8 sehingga dengan KLT 2D digunakan pelarut ini yang diharapkan bisa memisahkan sampel dengan maksimal dan juga piperin yang bersifat non-polar sama seperti toluena dan etil asetat sehingga diharapkan bisa didapatkan bercak yang tunggal yaitu piperin yang menunjukkan isolat murni yang mengandung piperin saja. Setelah dilakukan penyemprotan pada KLT dengan reaksi Dragendorf, didapatkan noda berwarna kuning kecoklatan yang menandakan positif mengandung alkaloid. Hal ini sudah sesuai karena piperin adalah senyawa golongan alkaloid. Perbedaan reflux dan Sokrat. Yang pertama yaitu, untuk reflux, ekstraksi dengan pelarut yang selalu kontak dengan sampel sehingga pelarut akan jenuh dengan senyawa yang sudah terkandung di dalamnya. Sedangkan Sokrat, ekstraksi secara kesinambungan dan sampel akan kontak dengan pelarut yang selalu baru. Yang kedua, reflux tidak membutuhkan proses filtrasi. Sokrat membutuhkan proses filtrasi sedikit. Yang keempat yaitu reflux, sampelnya terekspos langsung dengan panas. Sokrat, sampelnya tidak terekspos langsung dengan panas. Untuk waktu penggunaan Sokrat dan reflux, untuk reflux jika sampel atau simplicia yang ingin diekstraksi rentan atau mulai rusak jika terkena panas secara langsung dan jika kelarutan senyawa yang diekstraksi kecil. Sedangkan reflux, jika sampel yang ingin diekstraksi mampu menahan panas dan tidak mudah rusak jika terkena atau kontak dengan panas secara langsung dan dapat mengekstraksi senyawa dengan partikel berukuran besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume satu siklus. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu prinsip kerja dari alat Soxhlet. Alat Soxhlet ini biasanya kita gunakan jika sampel yang ingin kita ekstraksi itu memiliki kelarutan yang kecil dalam suatu pelarut. Prinsip kerjanya adalah di dalam labu alas bulat kita isikan dulu pelarut, kemudian di dalam timbal ini kita isikan sampel yang sudah dibungkus dengan kertas saring yang berfungsi untuk memfiltrasi agar sampel ini tidak terjatuh ke labu alas bulat selama proses ekstraksi. Kemudian labu alas bulat yang berisi pelarut ini kita panaskan hingga akhirnya pelarut ini akan menguap dan kemudian didinginkan oleh kondensor dan kemudian akan jatuh titik-titik pelarut ke dalam sampel yang akhirnya bisa mengekstraksi sampel
Kemudian, pelarut dengan sampel ini akan melewati pipa sifon yang akan masuk kembali ke labu alas bulat. Ekstraksi akan terus berlangsung hingga sampel yang ada di timbel ini menjadi tidak berwarna atau bening dan labu alas bulat yang semula bening menjadi berwarna keruh ataupun kekuningan. Jadi, apa yang dimaksud dengan volume satu siklus? Volume satu siklus adalah ketika volume pelarut pengekstraksi telah mengisi pipa sifon hingga penuh dan pelarut tersebut kembali mengalir ke labu alas bulat bersama dengan sampel. Sehingga pada penggunaan Soxhlet ini akan selalu digunakan pelarut baru, yang artinya pelarut yang masih murni akan menguap dan digunakan untuk mengekstraksi, kemudian turun bersama pelarut dan sampel. Begitu terus hingga akhirnya sampel berhasil terekstraksi semua. Dan sampel yang biasa kita masukkan ke dalam timbel ini adalah dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk yang halus yang berfungsi untuk memperluas luas permukaan sehingga reaksi bisa cepat terjadi dan ekstraksi bisa berjalan dengan maksimal dan menghasilkan rendemen yang banyak, yang besar. Volume satu siklus yang digunakan umumnya akan mendekati atau mirip dengan volume labu alas bulat yang digunakan. Jika volume labu alas bulat yang digunakan 200 ml, maka volume satu siklus yang digunakan juga akan mendekati 200 ml tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan pelarutnya. Pelarut yang kita gunakan pada ekstraksi ini adalah etanol. Kenapa kita gunakan etanol? Karena etanol merupakan pelarut yang cocok dengan piperin karena sesuai dengan kepolarannya yaitu nonpolar sehingga piperin mudah larut dalam etanol. Kelarutan piperin dalam etanol dikenal sebagai paper-like taste. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil ekstraksi dari alat Soxhlet, kita akan masukkan ke dalam alat penguap bertekanan rendah. Kita gunakan alat ini untuk menguapkan pelarut yang ada dalam labu alas bulat sehingga bisa didapatkan hasil ekstraksi yang murni yaitu piperin. Prinsip kerja dari alat penguap bertekanan rendah ini adalah dengan menguapkan pelarut di bawah titik didih dari pelarut itu sehingga proses dari penguapan pelarut ini bisa berjalan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, banyak orang menggunakan alat penguap bertekanan rendah atau rotary evaporator ini karena bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya adalah kromatografi lapis tipis. Hasil ekstraksi tadi kita akan lakukan uji identifikasi dengan menggunakan KLT yang merupakan salah satu metode kromatografi didasarkan pada prinsip absorpsi dengan penggunaan fase diam dan fase gerak yang umumnya berbeda kepolarannya. Yang pertama adalah KLT satu dimensi yang dilakukan untuk uji identifikasi dengan penggunaan chamber yang sudah berisi pelarut sebagai fase gerak yang sudah dijenuhkan di dalam chamber. Kemudian fase diam yang digunakan adalah lempeng silika yang sudah ditotolkan sampel yang akan diuji identifikasi dan kemudian dimasukkan ke dalam chamber. Setelah itu chamber ditutup dengan tujuan untuk mencegah penguapan dari pelarut ini keluar yang akan mengurangi proses identifikasi sehingga terjadinya identifikasi tidak sempurna. Hasil penotolan noda pada fase diam akan memisahkan beberapa komponen yang kemudian kita lakukan penghitungan nilai RF. Tetapi, ekstraksi dari tanaman ini umumnya memiliki nilai RF yang mirip sehingga dilakukan KLT dua dimensi atau dua arah yang bertujuan untuk meningkatkan resolusi sampel sehingga komponen bisa terpisah dengan lebih maksimal lagi dan bisa diidentifikasi secara spesifik. Jadi hasil dari KLT satu dimensi ini akan diputar sejauh 90 derajat sehingga akan didapatkan hasil pergerakan dari KLT satu dimensi berada di bagian bawah. Kemudian digunakan fase gerak yang merupakan fase gerak terbaik dari KLT satu dimensi. Fase gerak yang dipilih harus memiliki nilai RF yang tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat atau kecil. Selanjutnya adalah reagen Dragendorf sebagai penampak noda. Hasil jarak tempuh dari komponen dengan pelarut umumnya tidak jelas jika dilihat langsung dengan mata ataupun cahaya tampak, sehingga digunakan sinar UV sebagai bantuan dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer, dan juga reagen Dragendorf sebagai penampak nodanya. Reagen Dragendorf juga digunakan sebagai uji identifikasi adanya senyawa alkaloid dalam sampel. Jika adanya senyawa alkaloid dalam sampel, maka akan tampak bercak itu akan berwarna kuning kecoklatan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah prinsip isolasi piperin dengan alat Soxhlet ini adalah penggunaan pelarut yang selalu baru dan terjadi proses ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut yang konstan dan dibantu dengan kondensor sebagai pendinginnya. Hasil praktikum ini menghasilkan rendemen piperin sebesar 59,8% dan titik lebur piperin percobaan sebesar 137 derajat Celcius dengan teori 128 sampai 130 derajat Celcius. Kemudian KLT satu dimensi yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi piperin berdasarkan kepolarannya dengan fase gerak dan fase diam. Kepolaran yang mirip dengan fase gerak pada komponen itu akan memiliki nilai RF yang jauh lebih besar. Pada percobaan ini digunakan 3 campuran pelarut sebagai fase gerak dan didapatkan nilai RF sebagai berikut ini. Fase gerak di KLT 2 dimensi yang dipilih adalah toluena dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dan menghasilkan RF 0,685. Dipilih fase gerak ini karena memiliki nilai RF yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pada KLT 1 dimensi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dari hasil laporan ini.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.